Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang ini. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita mendengarkan bagaimana dialog antara Yesus dan seorang ahli Taurat. Seorang ahli Taurat datang menemui Yesus dan bertanya kepada Yesus tentang perintah yang paling utama. Rupanya, seorang ahli Taurat ini merasa bingung dan mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau prinsip utama dari pekerjaan dan tujuan akhir dalam hidup ini. Sebagai ahli Taurat, ia seharusnya tahu baik tentang hukum Taurat dan bagaimana harus menjalankannya. Lalu apa jawaban Yesus terhadap pertanyaan ahli Taurat itu? Yesus menjawab bahwa perintah yang paling utama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus sebenarnya tidak memberikan sebuah perintah yang sama sekali baru, karena hal mengasihi juga sudah termuat dan diajarkan dalam hukum Taurat. Masalahnya adalah orang menjalankan hukum Taurat sebagai sebuah kewajiban dan keterpaksaan. Orang cenderung memahami hukum Taurat secara legalis. Artinya, siapa yang melanggar akan dihukum, dan siapa yang taat akan diselamatkan. Orang menjalankannya tidak dengan sepenuh hati. Karena itu, Yesus memberikan sebuah dasar atau prinsip utama dari semua perintah dan hukum yang sudah ada. Dan dasar atau prinsip baru itu adalah cinta kasih. Cinta kasih menjadi spirit dari sebuah hukum. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Mengasihi Tuhan tidak hanya ditunjukkan dengan berdoa, pergi ke rumah ibadat, memuji Dia dengan nyanyian, atau memberikan sebagian dari penghasilan kita ke gereja. Untuk mencintai Tuhan dibutuhkan lebih dari sekedar tindakan religius. Mengasihi Tuhan berarti mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menjadi prioritas hidup kita. Mencintai Tuhan berarti menginginkan Dia, merindukan kebenaran, sabda, dan kasih karunia-Nya. Sebagaimana pemazmur mengatakan, seperti rusa merindukan aliran sungai, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Akhirnya, mencintai Tuhan berarti mentaatinya. Yesus berkata kepada kita, "Jika kamu mencintaiku, kamu akan menuruti apa yang aku perintahkan." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Allah adalah kasih.
Ia mengasihi kita melalui pengorbanan Yesus di salib, supaya kita juga bertumbuh dalam kasih Tuhan untuk mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Tiada kasih tanpa pengorbanan. Kasih terhadap Tuhan harus terungkap dalam tindakan kita terhadap sesama tanpa pilih kasih. Kasih Allah terbuka untuk semua orang, teristimewa mereka yang berdosa dan menderita. Mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk tergerak hati dan mengasihi orang-orang miskin dan sakit. Namun menjadi sangat berat dan sulit bagi kita ketika Yesus meminta kita untuk mengasihi musuh dan orang-orang yang melukai hati kita. Di sini, kasih kita benar-benar ditantang dan diuji ketika kita berkorban untuk mengasihi orang-orang yang tidak kita sukai atau mereka yang telah melukai hidup kita. Kasih kita akan dimurnikan melalui peristiwa-peristiwa sulit dalam hidup kita. Kasih yang sejati hanya bisa dilihat dari pengorbanan kita kepada mereka yang melukai kita. Sebagaimana kata-kata Yesus di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah kasih yang sempurna. Kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Kasih yang penuh pengorbanan bagi dunia. Mengasihi tidak hanya di bibir saja, atau di pikiran saja, atau berpura-pura baik melalui tindakan supaya orang menilai kita memiliki kasih. Namun mengasihi harus dengan seluruh jiwa dan raga. Hati dan jiwa kita akan menderita ketika kita tidak mengasihi sesama dengan seluruh hidup. Karena itu, lakukanlah apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu. Dan jangan melakukan apa yang kamu tidak kehendaki orang lain lakukan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam masa tobat ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan melalui kasih kita kepada sesama di sekitar kita. Lihatlah orang-orang miskin dan menderita di sekitar kita, dan berjuanglah untuk memahami apa yang mereka butuhkan. Mereka akan menjadi sesama kita apabila kita bertanggung jawab, peduli, dan melakukan sesuatu untuk kehidupan dan kebahagiaan mereka. Dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 20 dikatakan, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Semoga sabda Tuhan ini selalu menuntun kita untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan melalui pelayanan, kerja, dan tugas kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.